Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati Official. Seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya. Dan supaya teman-teman semuanya itu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami, yang insya Allah di channel ini kita akan bahas tentang persoalan hutang, persoalan kehidupan, motivasi, dan lain sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung silakan ya, terus insya Allah ini channel bermanfaat. Ya, bagi teman-teman juga yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silahkan ya hubungi nomor tertera di bawah ini. Dan yang mau ikut kelas online juga, di sana kita sedang buka pola melunasi hutang dengan cara Allah. Nah, kita buka di sana ya. Insya Allah banyak teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah mereka semuanya pada senang, pada happy. Yang tadinya ketakutan, insya Allah hutangnya juga banyak yang sudah lunas, insya Allah deh. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, kemudian yang ingin selesai keluar dari jeratan hutang, silakan yuk bergabung di grup Mahkota Hati dan silakan ikuti bimbingannya, ikuti kelasnya ya. Baik, seperti biasa ya teman-teman semuanya, sebelum materi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah berikan kemudahan, rezeki, hidup barokah, hidup sehat, semua kebaikan diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa kita. Jangan lupa ya teman-teman, seperti biasa tetap selalu saya ingatkan, jangan lupa bersyukur. Karena itu adalah salah satu cara agar kita menjadi orang yang berlimpah. Selalu katakan, Alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, Alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Jangan lupa bersyukur ya. Selalulah meminta ke Allah itu dengan rasa syukur. Berdoa dengan cara bersyukur itu benar-benar powerful. Apalagi kita ketika berdoa itu bisa membayangkan seolah yang kita minta itu benar-benar terjadi. Ini Masya Allah luar biasa. Itu yang sangat powerful. Memvisualisasikan sesuatu yang ingin kita raih. Walaupun faktanya belum kita miliki, tapi ketika kita berdoanya dengan cara itu, insya Allah ini sangat powerful. Makanya selalu saya katakan, selalulah latih diri kita tuh untuk mengucapkan kata-kata Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah rezekiku lancar, Alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, kaya, sehat, bahagia. Ucapkan itu. Mulailah dengan kata-kata Alhamdulillah. Terus latih, istiqomahkan, dawamkan. Lihat apa yang terjadi. Insya Allah kehidupan kita akan baik, rezeki kita akan lancar, dan hidup kita akan berlimpah. Baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya ke saya gini, Pak, gimana sih cara menghadapi cacian dan makian orang-orang yang nagih hutang ini? Rasanya sebel banget, gak sabar saya Pak. Ya saya akan jawab ya, sebenarnya gini sih teman-teman semuanya. Yang namanya kita punya hutang pasti salah kita. Orang yang menagih itu pasti kadang-kadang kesel dengan kita. Apalagi kadang-kadang kita sering menjanjikan gitu ya. Hari ini belum ada, insya Allah kasih waktu seminggu, tiba-tiba seminggu ditagih, gak ada lagi, wajar mereka kesel. Terus apa yang harus kita lakukan? Pertama, sabar. Yang kedua, hadapi saja lah. Jangan melawan. Kenapa? Karena memang itu salah kita. Terus kita dicaci, kita dimaki, kita dihina, ya itulah resiko. Tetap saya kaitkan bagaimana mendapatkan keajaiban itu ya. Caranya adalah melepaskan sama dengan menerima. Menerima di situ, ya terima segala resiko. Kalau kita sudah siap menerima segala resiko, insya Allah berarti kita siap menerima keajaiban dari Allah. Apa resikonya itu? Ya itu tadi, kita dimaki, dihina, kemudian direndahkan. Gak ada cara terbaik menurut saya ya teman-teman semuanya, kecuali kita, selain kita itu ya sabar, nerima, ridho. Karena toh semuanya itu atas izin Allah. Dia datang menemui kita itu juga karena izin Allah. Dia marah-marah ke kita juga karena izin Allah. Jadi semuanya itu ya dalam genggamannya Allah, semuanya itu atas izin Allah. Kenapa dia marah-marah ke kita gitu ya? Ya kalau pandangan saya itu, Allah itu sebenarnya ingin mendidik kita menjadi sabar lewat orang itu. Makanya kita dimaki, kita dihina. Terus apa yang harus kita lakukan? Makanya kan di video-video sebelum itu saya sudah jelaskan bahwa ketika kita misalnya besok harus bayar utang, kita nggak punya uang, lapor dulu ke Allah. Sholat hajat dulu malam harinya, kemudian sholat tahajud dulu, mohon ke Allah. Kita berdoa ya Latif, supaya hatinya orang itu dilembutkan. Atau kita banyakin istighfar, atau banyakin sholawat, mana yang nyaman. Karena amalan itu semuanya baik, tergantung bagaimana niat kita, tergantung bagaimana hati dan pikiran kita itu yakin ke Allah. Itu teman-teman semuanya. Ya kalau dia tetap pun marah, ya itulah yang terbaik. Karena kita nggak bisa memaksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Itu kalimat itu selalu saya ucapkan ya. Karena memang faktanya memang benar, kita nggak bisa paksa.
harus itu sesuai dengan keinginan kita. Yang penting kita sudah lapor dulu ke Allah, minta dulu ke Allah, mohon dulu ke Allah. Perkara hasilnya bagaimana, yaitu juga Allah. Karena Dia yang menguasai segalanya. Insya Allah sih kalau kita benar-benar tuh datang ke Allah, mohon ke Allah, insya Allah pasti ada jalan, ada pertolongan. Yang tadinya kita lihat dia galak, kemudian tiba-tiba besok kita berhadapan dengan dia, akhirnya dia nggak marah, justru kadang-kadang justru dia lebih baik gitu ya. Banyak tuh teman-teman yang merasakan, bahkan juga saya dulu merasakan itu ya. Maka ya caranya menghadapi caci maki itu ya harus terima, sabar, ridho, ikhlas. Kemudian ketika kita dicaci dimaki, ya dengan segala sumpah sarapa, dengan segala yang ada di kebun binatang diucapkan, ya kita harus terima itu. Memang sakit, ya sakit. Terus tapi nggak ada cara lain. Kalau sudah terjadi seperti itu ya saran saya hanya bisa ya kita harus bangkit lagi. Oke lah saat itu kita nangis, kita sedih ya, kita ketakutan segala macamnya. Terus apa mau kita bertahan seperti itu aja? Ingat ya teman-teman semuanya, apapun kejadian di dunia ini itu semuanya karena izin Allah. Itu semuanya karena kehendak Allah. Ya mau nggak mau ya bukan mau nggak mau sih, tapi kita harus bangkit menyemangati diri. Karena insya Allah proses perjalanan hidup kita itu sudah ditetapkan dan semuanya itu sudah dipastikan bahwa kita itu mampu melewatinya. Tinggal bagaimana kita menyikapi setiap persoalan, setiap hinaan, setiap caci yang baru kita hadapi gitu. Ya bagaimana dulu Nabi ya ketika, bahkan Nabi itu kan ancamannya itu kan bukan hanya makiannya tapi juga nyawa. Ya saya meyakini bahwa Nabi juga takut ya kan. Sahabat-sahabat Nabi juga yang bahkan mereka nyawanya terancam, mereka tertekan. Mau nggak mau kalau saat itu mereka bisa protes dan bisa memaksa harus sesuai dengan keinginannya, pasti mereka lakukan itu. Tapi kenapa nggak bisa? Ya karena memang nggak bisa memaksa harus sesuai dengan keinginan mereka, termasuk Nabi. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka sabar, terima, ridho, dan tetap yakin baik sangka ke Allah. Ya kita bisa lihat bagaimana kisah-kisah Nabi dulu ya, Rasulullah lah khususnya gitu. Bagaimana ketika beliau berjuang berdakwah, beliau juga dapat tekanan, ancaman, bahkan mau dibunuh, beliau juga ketakutan, apalagi kita gitu. Jadi menurut saya cara terbaiknya itu ya terima, sabar, ridho, ikhlas, gak ada yang lain. Terus ya kita harus benar-benar menyemangati diri kita bahwa kita ini ya harus kuat, bukan harus kuat, memang kuat gitu. Walaupun kadang-kadang Pak saya sudah nggak kuat, sudah rasanya ingin bunuh diri saja, itu karena kita benar-benar terlalu ya memasukkan kata-kata itu ke dalam hati sehingga kita benar-benar buntuh gitu. Kita terlalu memaksa pikiran kita itu mengikuti apa yang dia ucapkan, kemudian kita paksa pikiran kita itu harus cari solusi, harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Makanya ketika seperti itu sudah lepaskan saja, pasrahkan saja ke Allah karena nggak ada yang lain. Paling-paling yang bisa kita ucapkan itu la haula wala quwata illa billah. Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah hamba serahkan segalanya. Karena cuman itulah ranah kita, wilayah kita. Selebihnya itu kuasa Allah, asli kuasa Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman semuanya. Seseorang yang dapat kesulitan, tekanan dari kanan kiri semuanya, mau menjerit bagaimanapun, itulah proses perjalanan hidup kita. Tinggal bagaimana kita mendesain pikiran kita, mendesain hati kita supaya kita bisa bangkit lagi. Cuma itu caranya. Makanya cara terbaiknya itu ya balik ke Allah. Allah yang gerakkan dia marah dan Allah juga yang membuat hati kita itu kuat. Gak ada yang lain. Makanya harus paksain diri tetap balik ke Allah. Gak ada cara. Karena hanya Allah yang bisa meredahkan itu semua. Hanya orang-orang yang mengingat Allah hati akan tenang. Hanya orang-orang yang mengingat Allah itu pertolongan insya Allah akan ditunjukkan, akan diberikan. Jadi itu teman-teman. Kalau saat ini teman-teman lagi dicaci, dimaki, dihina, ya harus dinikmatin itu. Karena memang semua perjalanan hidup kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut saya. Jadi tetap semangat, tetap yakin. Ya kalau hari ini dicaci, dimaki, dihina, ya sakit hati memang, ya sedih memang, ya ketakutan memang. Tapi cukuplah hari itu aja. Untuk besok kita berusaha untuk bangkit lagi, berupayalah ikhtiar lagi. Karena perjalanan hidup kita belum selesai kan. Masih panjang, kita masih banyak program-program untuk anak segala macam lah gitu. Jadi kita mau nggak mau harus bangkit. Dan itulah salah satu pengalaman hidup kita yang harus kita terima selama kita hidup di dunia ini gitu. Semua orang punya masalah, jadi bukan kita saja. Banyak orang punya masalah, tergantung bagaimana kita menyikapi masalah itu. Tapi intinya, masalah apapun yang kita hadapin, semuanya itu adalah kebaikan. Semuanya itu adalah petunjuk dan didikan Allah supaya kita sadar dan tobat serta kembali kepadanya. Itu teman-teman.
Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.